Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan kisah dari salah satu sahabat bernama Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Beliau adalah Abu Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau diberi kunyah Abu Turab, dan beliau juga sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari putri beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra. Ibu beliau bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ibunya digelari wanita Bani Hashim pertama yang melahirkan putra Bani Hashim. Ali memiliki beberapa saudara laki-laki, ada 3 yang bernama Thalib, Aqil, dan Ja'far. Mereka semua lebih tua dari beliau, masing-masing terpaut 10 tahun. Beliau juga memiliki 2 orang saudari perempuan yang bernama Ummu Hani dan Jumanah. Keduanya adalah putri Fatimah binti As'ad. Ia telah masuk Islam dan turut berhijrah. Ayah beliau bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman kandung Rasulullah yang sangat menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Abu Thalib yang sebenarnya adalah Abdul Manaf. Abu Thalib ini sangat menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia tidak beriman kepada beliau. Bahkan ia mati di atas kekufuran, seperti yang telah diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau mempunyai beberapa julukan, diantaranya yaitu Abu Turab. Julukan ini diberikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Turab sendiri artinya adalah bapak debu atau bapak tanah. Rasulullah menjuluki Ali demikian sebab ia pernah membangunkan Ali dan saat itu punggungnya sedang berdebu dalam keadaan tidur. Disebutkan bahwa julukan Abu Turab ini adalah yang paling digemari oleh Ali bin Abi Thalib. Selain mendapat julukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib juga mendapat gelar yakni Babul Ilmi yang artinya adalah pintu gerbang dari ilmu pengetahuan. Selain Abu Turab dan Babul Ilmi, Ali bin Abi Thalib juga mendapatkan sebutan khusus dari orang-orang Syiah yakni Karamallah Wajhah. Karamallah Wajhah ini artinya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya. Sayangnya sebutan ini hanya menjadi kebiasaan para umat Syiah yang oleh kebanyakan ulama disebut dengan tindakan yang tidak berdasar. Selanjutnya terdapat gelar yang bernama Asadullah atau Haidar yang berarti singa Allah, karena di setiap perang beliau selalu di barisan depan dan memperoleh kemenangan. Dan yang terakhir yaitu Imamul Masakin yang artinya pemimpin orang-orang miskin. Di antara keutamaan dari Ali bin Abi Thalib yaitu Ali termasuk orang yang dijamin masuk surga. Rasulullah mengumumkan di halayak bahwa Allah dan Rasulullah mencintai Ali dan kedudukan Ali di sisi Rasulullah. Selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasulullah akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah SAW untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Ammar bin Abdi Wud pada perang Khandaq. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin maka mereka tidak lagi bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin.
Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan dan perang saudara antara umat muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu anha yang dihasut oleh beberapa orang yang diantaranya yaitu Abdullah bin Zubair dan Tolha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya dari tahun 656 sampai 661 Masehi, yaitu menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, memajukan bidang ilmu bahasa dan pembangunan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya, menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan kepada para keluarganya, dan yang terakhir memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Ali bin Abi Thalib wafat saat usianya menginjak 63 tahun dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizm atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan, dan akhirnya Ali bin Abi Thalib menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Demikianlah kisah dari Ali bin Abi Thalib. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.